Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang peran guru sebagai inovator menurut Kamarudin Haji Husin. Saya Nur Afifah Ananda Masita, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadila Mahmud, yang kedua ada Nurul Nisa, yang ketiga ada Mira Atika, dan yang terakhir ada Aprilia Syahra. Baik, langsung saja kita memasuki penyajian materi. Saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nurul Nisa. Saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode pengajaran yang efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Kamarudin Haji Hussain, merupakan ahli akademik dan menulis tentang pendidikan dan psikologi di Malaysia. Dalam buku bertajuk Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah, Kamarudin Haji Hussain memaparkan peran guru dalam aspek inovator ke dalam 3 peran, yaitu yang pertama, strategi dan metode pengajaran yang efektif. Strategi mengajar yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan memberikan siswa kasus nyata untuk dipecahkan. Metode mengajar yang pertama, metode pembelajaran aktif. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis kasus. Adapun contoh implementasi, yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Guru memberikan siswa proyek untuk membuat video tentang sejarah Indonesia. Siswa harus bekerja sama melakukan riset dan membuat video yang menarik. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Pada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar. Seorang pendidik memiliki peran utama dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar agar proses pembelajaran lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Strategi dan metode mengajar yang tepat dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta membangun pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, pendidik jari berbagai pendekatan baru, mengikuti pelatihan, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan memiliki wawasan yang luas tentang berbagai strategi mengajar, pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, baik melalui pembelajaran berbasis teknologi digital. Contoh dari meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar, pertama, menggunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran online dan multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran aktif. Menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, dan proyek untuk meningkatkan partisipasi siswa dan membangun keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan pembelajaran dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, jadi selain itu, pendidik juga berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan keterampilan siswa melalui strategi pembelajaran yang inovatif. Untuk ini, pendidik tidak hanya menyampaikan materi secara konvensional, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif. Dengan menerapkan metode yang variatif, seperti blended learning, flipped classroom, atau problem-based learning, pendidik dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mencari solusi atau permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan pendidik dalam strategi dan metode mengajar tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga membentuk siswa yang lebih aktif, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri terakhir dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun materi yang ketiga yaitu mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru. Peran dan fungsi pendidik dalam mencoba dan menerapkan strategi serta metode aktivitas proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, pendidik bertanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan mencoba strategi dan metode baru, pendidik dapat mengidentifikasi pendekatan yang paling sesuai untuk berbagai karakter siswa. Baik memiliki gaya belajar visual, auditori maupun kinestik. Penilaian mengatasi tingkat kejenuhan siswa, meningkatkan partisipasi aktif, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, pendidik harus terus melakukan eksplorasi terhadap metode pembelajaran yang relevan dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai inovator yang selalu berupaya memperbaiki dan menyempurnakan praktik pengajaran dengan mencoba metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis proyek, flipped classroom, atau pendekatan berbasis teknologi digital. Pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik siswa. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga membangun keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Namun dalam menerapkan metode baru, pendidik juga harus melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas strategi, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan sikap terbuka terhadap perubahan dan kemauan untuk mencoba hal-hal baru, pendidik dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih dinamis dan berkualitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Pada pemateri, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kepada kelompok lain yang bersangkutan, silahkan mengetik pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami di kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang diberikan oleh kelompok kami. Kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa peran guru sebagai inovator dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Terdapat 3 peran utama guru sebagai inovator. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar. Dan yang ketiga, mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru. Menjalankan ketiga peran tersebut, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan abad ke-21 pada siswa, seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Hal ini akan menciptakan sistem pembelajaran yang dinamis, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Demikian diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.